Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8 kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas biologi dengan mengusung tema perubahan iklim. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Regina Alia Zaida. Saya Hana Fadila Tunisa. Saya Ferdian Putra Hidayat. Saya Prayogi Sulistiawan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke segmen berikutnya. Halo semuanya, selamat pagi. Aku Regina Alia Zaida. Kali ini aku ingin membahas tentang perubahan iklim. Untuk mengupas informasi lebih dalam, aku mempunyai dua tamu spesial. Yuk masuk. Halo Hana. Halo Ferdi. Sebelum memulai pertanyaannya, boleh nggak sih kalian memperkenalkan diri kalian dulu ke semuanya? Boleh banget dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Fadila Tunisa. Di sini saya sebagai narasumber satu berserta teman saya Ferdian Putra Hidayat sebagai narasumber kedua. Oke, jadi aku punya seputar pertanyaan nih dari teman-teman yang lain. Nah, aku mau nanya untuk Hana, apa sih itu iklim, terus pengertiannya itu apa? Bisa tolong jelasin gak, Nak? Boleh banget dong. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian iklim ya teman-teman. Jadi iklim adalah kondisi yang mengacu cuaca rata-rata sama beberapa tahun. Nah, misalnya itu di Minnesota yang dingin dan bersalju pada sepanjang tahunnya, dan juga Hawaii yang hangat dan lembab di sepanjang tahunnya. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan perbedaan iklim dan cuaca ya teman-teman, karena banyak sekali nih yang salah kaprah dengan istilah iklim dan cuaca. Nah, jadi kalau cuaca itu adalah peristiwa atau kondisi tertentu yang terjadi selama beberapa jam atau hari saja. Misalnya badai petir, badai salju, dan suhu saat ini. Oke, makasih Hana atas penjelasannya. Ya. Oke, aku punya pertanyaan nih untuk Ferdi. Kan tadi aku nanya ke Hana tentang iklim. Nah, kalau Ferdi sekarang aku mau nanya perubahan iklim itu apa sih sama pengertiannya itu apa? Tolong jelasin ya. Oke. Aku mau jawab pertanyaan dari Regina. Perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim seperti suhu udara, curah hujan yang selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim melibatkan tren jangka panjang seperti perubahan bertahap menuju kondisi yang lebih hangat, lebih basah atau kering. Kondisi ini dipicu adanya pemanasan global atau global warming. Makasih banyak Ferdi atas penjelasannya. Ya. Oke, seperti yang tadi Ferdi jelasin, Ferdi kan bilang katanya ada global warming kan. Nah, global warming itu apa sih pengertiannya? Tolong jelasin dong. Oke, jadi pengertian dari global warming atau pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya pelepasan radiasi dari panas matahari. Oke, makasih banyak Hana atas penjelasan global warmingnya. Ya. Oke, jadi perubahan iklim ini kan banyak banget diperbincangkan oleh orang-orang. Nah, memang kenapa sih perubahan iklim itu menjadi masalah yang serius bagi kita semua? Oke. Perubahan iklim menjadi masalah yang serius karena dampaknya yang luas dan serius terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan keberlangsungan hidup planet ini. Oh, jadi gitu ya. Oke, makasih ya Ferdi. Ya. Oke, jadi untuk Hana aku mau nanya lagi nih. Apa bukti yang menunjukkan perubahan iklim itu? Bisa tolong jelasin, Nak? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan dari adanya perubahan iklim itu kita bisa lihat dari adanya peningkatan suhu global, mencairnya es kutub di utara dan selatan, peningkatan permukaan air laut, perubahan pola hujan, serta frekuensi terjadinya cuaca ekstrim yang lebih kuat dan sering terjadi. Hal ini juga terbukti dari adanya pengamatan lapangan, pemantauan satelit, serta rekaman geologis. Oke, jadi gitu ya, Nak. Makasih banyak ya, Nak, atas penjelasannya. Oke, kalau untuk Ferdi aku juga mau nanya nih. Gimana sih kita tahu bahwa manusia itu menyebabkan perubahan iklim? Baik, bukti ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan deforestasi telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ini menyebabkan peningkatan suhu global dan pola cuaca yang tidak stabil nih, yang konsisten dengan model iklim yang diprediksi oleh ilmu pengetahuan. Oke, jadi aktivitas manusia itu banyak sekali yang berdampak negatif bagi perubahan iklim. Iya, benar banget. Oke, makasih banyak Ferdi atas penjelasannya.
Oke, seperti penjelasannya tadi, Ferdi kan bilang katanya aktivitas manusia ini banyak sekali berdampak negatif terhadap perubahan iklim. Nah, aku juga penasaran nih, pernah nggak sih iklim itu berubah secara alami sebelumnya? Bisa tolong jelaskan? Pastinya dong, perubahan iklim itu pernah terjadi secara alami pada masa zaman es glasiasi dan zaman hangat interglasiasi. Hal ini terjadi secara berulang-ulang selama dalam kurun waktu jutaan tahun. Nah, selama periode ini, faktor-faktor alami seperti aktivitas gunung berapi, variasi orbit bumi, dan aktivitas matahari memainkan peran penting dalam mengatur iklim. Selain itu, perubahan dalam komposisi atmosfer, termasuk konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 dan metana CH4, juga telah mempengaruhi iklim bumi secara alami. Jadi intinya perubahan iklim ini sudah pernah terjadi ya sebelumnya dengan secara alami. Oke, makasih banyak ya Hana atas penjelasannya. Oke, kalau untuk Ferdi, aku juga punya pertanyaan nih. Bagaimana sih perencanaan dan manajemen untuk mengurangi risiko bencana iklim? Bisa tolong jelasin nggak Ferdi? Bisa dong, perencanaan dan manajemen risiko berencana iklim melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi potensi ancaman iklim, evaluasi masing-masing yang terkait, pengembangan strategi mitigasi, penyusunan rencana tanggap darurat, pendidikan masyarakat tentang kesiapsiagaan, serta penggunaan teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Itu aja. Jadi gitu ya Ferdi atas penjelasannya. Masih banyak ya Ferdi atas penjelasannya. Nah, oke, aku juga punya pertanyaan lagi nih. Apakah dampak perubahan iklim ini ya sudah dapat kita rasakan? Tentunya dong, dampak perubahan iklim ini sudah dapat kita rasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu ekstrim, kekeringan yang lebih parah, banjir yang lebih sering, meningkatnya intensitas badai, dan perubahan ekosistem yang memengaruhi kehidupan manusia dan satwa liar. Masih banyak Hana atas penjelasannya. Nah, kalau untuk Ferdi, aku juga punya pertanyaan nih. Apakah perubahan iklim ini sangat mempengaruhi kesehatan kita? Dan bisa nggak Ferdi untuk menjelaskannya? Bisa dong, tentu perubahan iklim membahayakan kesehatan kita karena mempengaruhi sumber makanan dan air, udara yang kita hirup, cuaca yang kita alami, dan interaksi kita dengan lingkungan buatan dan alam. Ketika iklim terus berubah, risiko terhadap kesehatan manusia juga terus meningkat. Jadi perubahan iklim ini sangat membahayakan kesehatan kita ya karena mempengaruhi sumber makanan dan air. Makasih banyak Ferdi atas penjelasannya. A few moments later. A few moments later. Aku juga mau nanya nih tentang kaitannya perubahan iklim dengan polusi plastik karena banyak banget ya orang-orang lain memperbincangkan tentang ini. Ada yang bisa jelasin nggak tentang ini? Oke, jadi hubungannya dengan polusi plastik dengan perubahan iklim itu ada kaitannya ya guys, karena produksi plastik itu melibatkan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4. Nah, emisi ini menyumbang pada peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. Selain itu, polusi plastik dapat merusak ekosistem seperti terumbu karang dan hutan mangrove yang merupakan penyerap karbon alami. Makasih banyak banget Hana atas penjelasannya, Hana sangat lengkap banget. Oke, karena tadi aku udah nanya-nanya tentang perubahan iklim dan kalian udah bisa ngejelasin dengan banyak banget jawabannya. Nah, aku juga mau nanya nih, apa aja sih dampak dari perubahan iklim ini tuh? Terus ada yang bisa nyebutin nggak? Oke guys, jadi aku akan menjelaskan dampak dari adanya perubahan iklim ya. Jadi untuk dampaknya itu banyak sekali, seperti peningkatan suhu global, yaitu mencairnya es di kutub, serta perubahan pola cuaca dan iklim. Nah, yang kedua ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati seperti kepunahan spesies akibat perubahan habitat dan ekosistem. Nah, lalu yang ketiga ada dampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, yaitu seperti penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan pola curah hujan dan suhu. Nah, yang keempat ada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, dan lainnya yang semakin sering terjadi.
Lalu yang kelima ada dampak sosial ekonomi yang luas, seperti migrasi penduduk akibat kelangkaan sumber daya dan bencana iklim, serta terjadinya konflik dan ketegangan sosial terkait sumber daya. Nah, lalu yang terakhir ini ada gangguan kesehatan masyarakat akibat penyebaran penyakit menular. Oke Hana, dari penjelasan yang dampak-dampak yang tadi kamu sebutin tuh udah lengkap banget. Makasih banyak Hana atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, dari dampak yang Hana sebutin tadi nih, aku juga mau nanya, ada nggak sih cara untuk mengurangi risiko yang kita hadapi akibat perubahan iklim tersebut? Bisa nggak Ferdi untuk menjelaskan cara-caranya? Ada banget ya pastinya. Untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisien energi, dan mengurangi deforestasi. Caranya begitu lengkap ya. Makasih banyak Ferdi atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, aku juga punya pertanyaan satu lagi nih untuk kamu Ferdi. Nah, apa sih manfaat dari tindakan mengurangi dampak terhadap perubahan iklim saat ini? Bisa nggak tolong jelaskan? Bisa banget nih, tindakan terhadap perubahan iklim saat ini penting karena dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Ini juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang nih. Makasih banyak Ferdi atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, khusus untuk pertanyaan terakhir, aku mau nanya nih untuk Hana. Nah, Hana, aku mau nanya sih, bisakah kita secara realistis menyelamatkan dunia dari perubahan iklim ini? Gimana sih caranya, Hana? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Jadi menyelamatkan dunia sepenuhnya dari perubahan iklim itu mungkin sulit ya. Tapi secara realistis kita masih bisa kok ada kesempatan untuk membatasi dampaknya dan memperbaiki situasinya. Seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengalihkan ke sumber energi yang terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, serta mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Nah, yang kedua juga kita bisa memberikan perlindungan dan restorasi ekosistem hutan, padang rumput, dan terumbu karang dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Lalu, melakukan kolaborasi internasional dalam hal pengurangan emisi, transfer teknologi, dan bantuan finansial dapat membantu mengatasi tantangan ini secara efektif. Dan yang terakhir, kita juga bisa memberikan pendidikan dan kesadaran terhadap masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang penyebab dan dampak perubahan iklim. Nah, kita dapat mendorong tindakan individu dan kolektif yang lebih besar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jawabannya begitu lengkap dan sangat bagus ya. Makasih Hana, makasih banyak. Baik, terima kasih untuk Ferdi dan Hana telah meluangkan waktu kalian untuk mengisi acara podcast kali ini. Sama-sama. Dadah, sampai jumpa lain waktu.